warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Oliviana, NPM 090 dari kelas Bisnis Internasional kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi dan manajemen ekspor produk hortikultura di PT Bumi Sari Lestari Temanggung. Latar belakang penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran dan manajemen PT Bumi Sari Lestari yang tepat dan kompetitif dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan menilai faktor internal perusahaan dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Tahun pustaka, menurut Trioso 2004, ekspor adalah suatu proses di mana barang atau komoditas dari suatu negara dikirimkan ke negara lain. Perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai dengan menengah biasanya menggunakan proses tersebut sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada satu tahun tertentu. Salah satu perusahaan di Jawa Tengah yang bergerak di bidang ekspor hortikultura adalah PT Bumi Sari Lestari. PT Bumi Sari Lestari melakukan penanganan pasca panen buah dan sayur dari supplier. Pada tahun 2014, PT Bumi Sari Lestari mampu mengekspor buah dan sayur sebanyak 1.362.890 ton ke negara Singapura. Komoditas yang diekspor antara lain buncis super, baby buncis, cabai merah, cabai hijau. Produk-produk hortikultura ini berasal dari Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan sekitarnya. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, yaitu wawancara dan kuesioner pada general manager dengan staf pemasaran perusahaan, staf ahli agronomi perusahaan, dan staf produksi. Hasil dan pembahasan. Untuk uji hipotesis yang pertama yaitu regresi. Regresi dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa parameter koefisien regresi pada variabel strength atau kekuatan bernilai positif terhadap opportunity atau peluang yang memiliki makna setiap terjadi peningkatan pada variabel strength. Maka opportunity akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan nilai strength atau kekuatan pada penelitian yang memiliki kriteria cukup serta peluang adanya nilai yang positif dalam persamaan regresi. Yang kedua yaitu uji T. Berdasarkan hasil yang sudah diuji, diketahui bahwa T-tabel pada penelitian derajat kebebasan DF sama dengan 60-2 dengan signifikan 5% adalah 0,1559. Sedangkan nilai T hitung pada tabel 7 adalah 4,394. Sehingga nilai T hitung lebih kecil dibandingkan dengan T-tabel. Jika alfa sama dengan 0,05 diperoleh hasil sebagai berikut. Kekuatan memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka H0 diterima, berarti strength atau kekuatan tidak berpengaruh secara parsial terhadap opportunity atau peluang. Dengan kata lain, HO diterima atau HA ditolak. Yaitu hasil dan pembahasan analisis SWOT. Kekuatan di PT Bumi Sari Lestari adalah yang pertama, memiliki kualitas produk yang baik, memiliki berbagai macam produk, mempunyai supplier yang dapat memenuhi permintaan, mempunyai teknologi yang canggih, harga produk kompetitif. Kelemahan PT Bumi Sari Lestari yaitu yang pertama, ketersediaan produk yang terbatas dikarenakan lahan yang terbatas dan cuaca yang tidak menentu. Yang kedua yaitu jumlah kompensasi yang diterima tidak sesuai, kurangnya SDM yang berpengalaman dan kurangnya inovasi produk, dan juga terbatasnya pasar Eropa. Peluang PT Bumi Sari Lestari yaitu dapat menguasai pasar internasional, dapat memberikan peluang yang besar bagi para petani, menambah produk perusahaan, mendapatkan kesempatan dan peluang kerjasama, dan juga menambah output perusahaan. Ancaman PT Bumi Sari Lestari adalah yang pertama, persaingan yang semakin ketat antar perusahaan ekspor, banyaknya kualitas produk yang lebih baik dari pesaing, cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi kualitas produk, adanya kekuatan tawar-menawar pembeli, dan juga persaingan harga yang kompetitif. Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada PT Bumi Sari Lestari, berikutnya yaitu akan dianalisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, dan juga dapat dilihat pada gambar matriks
SWOT di samping. Setelah faktor-faktor strategi internal dan eksternal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu matriks lingkungan internal dan lingkungan eksternal disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi inter tersebut dalam kerangka strength dan weakness PT Bumi Sari Lestari. Selanjutnya, untuk menyusun formulasi alternatif strategi PT Bumi Lestari menggunakan matriks SWOT. Alternatif strategi disusun berdasarkan interaksi atas faktor internal dan eksternal perusahaan untuk memperoleh strategi kompetitif berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matriks SWOT dari berbagai faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menentukan strategi kompetitif bagi PT Bumi Sari Lestari adalah dengan melakukan strategi diversifikasi. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan pada PT Bumi Sari Lestari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, strategi SO. PT Bumi Sari Lestari lebih mengutamakan kualitas produk bagi kepuasan konsumen sesuai permintaan buyer dan sasaran yang dituju untuk kesenjangan jangka panjang. Yang kedua yaitu strategi WO. Kualitas SDM sangat berpengaruh besar bagi kelancaran proses dan sistem kerja dalam pengelolaan proses perencanaan agar dapat berjalan dengan baik dan terkendali sesuai target dan planning. Yang ketiga yaitu strategi ST. PT Bumi Sari Lestari dengan demikian harus meningkatkan lagi sistem pemasaran dan menunjukkan produk-produk dengan kualitas yang lebih baik lagi agar bisa menguasai pasar internasional. Selain itu, PT Bumi Sari Lestari juga harus menjalankan hubungan yang baik dengan buyer dan menjaga komunikasi dengan supplier dengan baik agar lebih mudah untuk menambah produk, menambah keuntungan dan kepuasan buyer. Yang terakhir yaitu strategi WT. Dengan demikian, kelemahan PT Bumi Sari Lestari menjadi suatu kekuatan baru untuk tetap berkembang dan suatu ancaman hanya merupakan resiko yang tidak lepas dari bisnis yang mungkin dari ancaman tersebut dapat diperoleh ide-ide baru untuk bisnis ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.